Oke, selamat sore, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita, saudara-saudara ya. Nah, kita bahas yang lagi ramai dan viral saat ini ya mengenai serangan cyber attacks ya ke dalam pusat data nasional ya, di mana mengakibatkan itu banyak sekali ya layanan yang terkait dengan PDN ini mengakibatkan terhambat ya. Dan Anda juga saya sudah cek mengenai diskusi Anda di forum ya, dan sangat bagus sekali gitu ya. Ada yang sudah juga menjelaskan dampak-dampaknya gitu ya, menjelaskan mengenai implikasinya gitu kan, dengan adanya serangan kepada pusat data nasional ya. Nah, seperti kita ketahui saudara-saudara, pusat data nasional ini merupakan apa itu server layanan data ya. Nama juga pusat data. Jadi dia adalah server yang berisi database ya. Yang database-nya itu berbagai macam ya. Terkait juga dengan database mungkin bisa jadi kependudukan ya. Database terkait dengan institusional atau juga instansi ya. Database yang terkait juga dengan katakanlah layanan pemerintahan gitu ya. Atau juga terkait dengan apa itu industri atau juga organisasi yang lain. Nah, semuanya sudah bisa dijelaskan dengan bagus oleh Anda semua di forum ya. Saya sangat bangga dengan Anda ya. Dan apa itu, semua jawaban saya cek ya kan, implikasinya dan atau dampaknya kan memang betul ya. Mengakibatkan kerugian, mengakibatkan terhentinya layanan, mengakibatkan terjadinya stagnasi di dalam proses apa itu proses query gitu ya, atau juga proses apa itu kelanjutan daripada suatu proses bisnis yang dirancang yang melibatkan data-data yang diakses dari pusat data nasional. Saudara-saudara, setelah rame ternyata diselidiki bahwa itu adalah terjadi karena adanya ransomware ya, di mana ransomware ini merupakan juga salah satu contoh daripada script ya atau malware yang didesain ya kan untuk melakukan enkripsi kepada akses data ya. Jadi ransomware ini merupakan malware yang spesialis didesain untuk mengenkripsi ya, mengenkripsi akses data. Nah, datanya itu tidak hilang, datanya tetap ada di dalam pusat data nasional ini. Hanya saja datanya itu tidak bisa diakses ya. Jadi data-data kita itu di PDN ini tidak hilang ya. Data itu aman, hanya saja data ini tidak bisa diakses ya. Data ini data ini bisa dikatakan berubah bentuk ya, atau berubah bentuk atau juga berubah format karena pengaruh daripada enkripsi ya. Nah, seperti kita ketahui, saudara-saudara, enkripsi itu adalah menyandikan ya. Jadi apa itu enkripsi? Di dalam mata kuliah teori informasi tentu harus Anda ingat ya. Encrypt ya, menyandikan. Jadi semua apa itu semua representasi bit ya yang ada di dalam apa itu pusat data nasional ini dirubah formatnya ya, dirubah formatnya agar menjadi format yang lain yang tidak bisa diakses oleh software atau aplikasi yang biasa menggunakan atau mengakses ya. Nah, tujuan daripada ransomware ini memang adalah memang untuk itu nih ya, itu untuk kejahatan ya, untuk kriminal ya. Sehingga dengan harapan ya kan orang yang melakukan pembajakan ini gitu ya, dia bisa diberikan reward ya, karena berhasil mendekripsi ya, mendekripsi data-data yang telah dienkripsi tadi itu. Nah, kenapa ini sulit, saudara-saudara ya? Ada yang tahu saudara-saudara kenapa kok sulit ya? Apa itu kita melakukan apa itu membalikkan, Pak. Kalau ada enkripsi kan juga ada kebalikannya, dekripsi. Ya, kalau ada menyandikan berarti ada menerjemahkan. Ya, ada yang tahu jawabannya saudara-saudara? Ada yang bantu saya? Halo, halo, halo. Oke. Jadi saudara-saudara, tren daripada cyber attacks ya kan, pada 5 tahun terakhir ini adalah memang itu sudah sangat tidak hanya serangan ya, serangan-serangan kepada apa itu, kepada server atau juga pada suatu web atau aplikasi ya. Tapi serangan-serangan sekarang ini lebih menyasar database ya. Database karena database ini rata-rata memang lemah diproteksi ya. Database itu lemah gitu kan, berbeda dengan aplikasi yang digunakan untuk transaksi bisnis ya. Misalkan perbankan itu relatif kuat, strong. Pemantauannya itu juga lebih ada pengelolaan keamanan yang sangat berlapis-lapis, yang sangat terapi
terstruktur juga terstandarisasi kan, sehingga serangan-serangan cyber kepada proses transaksi bisnis tadi itu relatif lebih sulit dilakukan. Nah, kalau serangan cyber attacks ini ya lebih diarahkan kepada data ya, data yang relatif dianggap tidak ada proses bisnis yang ada di situ ya, padahal juga digunakan ya untuk mengunduh data, mengakses data kan. Tapi karena tidak dipikirkan bahwa di situ tidak ada transaksi keuangan ya, hanya hanya relational database semata gitu kan. Sehingga lupa bahwa faktor keamanan ini juga perlu dipikirkan ya. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, sehingga yang terjadi adalah gitu ya, pengelolaan sistem keamanan kepada, pusat data seperti ini ya, itu tidak bisa tidak dipikirkan level keamanan yang standar ya. Apalagi dengan serangan cyber yang sangat masif sekarang ini gitu ya, itu akhirnya, itu menjadi sasaran ya, sasaran daripada serangan cyber ya. Nah ini saudara-saudara akhirnya apa? Akhirnya pusat-pusat data seperti ini gitu kan, itu menjadi sasaran empuk ya, berbeda dengan perbankan ya. Kalau perbankan itu pengelolaan amanahnya sangat ketat ya, karena di situ melibatkan uang ya. Nah ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya bahwa kalau kita mau merancang sistem keamanan, itu harus sistem keamanan yang sangat, standar ya, yang sangat memenuhi daripada kriteria daripada pengelolaan sistem keamanan yang memenuhi, kebutuhan perlindungan customer dan juga organisasi. Nah itu ya. Jadi kalau kita memikirkan aspek itu ya, tanpa memikirkan aspek uang gitu kan, akhirnya kita dengan profesional memikirkan aspek keamanan baik itu untuk, pusat data maupun juga untuk web atau juga untuk, data-data yang sederhana gitu ya di dalam server kita ya, itu kita pikirkan dengan cara sungguh-sungguh seperti itu ya. Nah ini jadi penting saudara-saudara untuk kita pikirkan agar kita tidak menjadi sasaran bagi orang lain ya. Karena awalnya gitu kan, serangan-serangan seperti ini adalah serangan yang tidak langsung sekali langsung jadi ya. Dia melakukan yang namanya penetrasi secara secara, eee eee, secara terstruktur ya. Jadi pola serangan itu kepada pusat data nasional ini tidak langsung serang langsung jadi ya. Dia mempelajari dulu ya, mempelajari, atau juga reconnaissance ya, mempelajari ada nggak sistem keamanannya di dalam pusat data nasional ini. Bagaimana caranya saya masuk, secara perlahan-lahan ya. Bagaimana caranya strategi saya untuk bisa masuk ke dalam, servernya pusat data nasional ini ya. Jadi saudara-saudara, hal itu menjadi suatu katakanlah menjadi suatu, strategi ya, strategi untuk menyusup kepada suatu sistem. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mampu merancangkan satu sistem ya, kita juga harus memikirkan bahwa orang masuk ke dalam sistem kita itu juga pakai strategi. Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Kalau orang lain berusaha masuk ke sistem kita itu menggunakan strategi, maka manajemen pengelolaan sistem keamanan itu menjadi hal yang sangat penting ya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi ya secara berkala gitu kan. Betul nggak pola serangan ini sama dengan tahun kemarin? Betul nggak pola serangan ini sama dengan minggu yang lalu? Ada nggak pola serangan ini kira-kira seperti apa ke depannya? Nah itu menjadi satu konsideran bagaimana nanti kita menjadikan sistem keamanan itu menjadi terkelola dengan sangat bagus ya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo? 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 Udah, Pak. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Tentu, itu saudara-saudara ya, di dalam kita merancang sistem keamanan ya, itu, kita harus mengenali jenis-jenis serangan cyber ya. Serangan cyber itu yang paling, umum adalah, ini ya, DOS ya, denial of service ya. Ini, denial of service ini adalah berusaha membajak ya kan, layanan ya. Jadi dia berusaha membajak, layanan dari suatu server ke klien ya. Dia membajak ya di tengah-tengah ya. Membajak di tengah-tengah ini macam-macam bentuknya ya kan. Ada yang katakanlah mengalihkan ke IP lain gitu kan. Jadi misalkan karena ini adalah proses komunikasi data, server dengan klien ya atau host dengan klien ya. Host dengan klien ini saudara-saudara di tengah-tengahnya itu disusupi oleh DOS ya, denial of service ya. Dengan cara berbagai macam ya, dengan cara mengalihkan IP-nya gitu ya, IP-nya dialihkan ya.
yang semula ke IP klien ya kan ke klien yang lain ya, atau juga dimirrorkan dengan seterusnya seperti itu ya. Kemudian juga sekarang berkembang itu adalah serangan masif di US ya. Itu namanya adalah distributed denial of service, DDoS ya. DDoS ini juga merupakan pengembangan daripada denial of service ya. Jadi dia satu sistem ya itu dibanjiri oleh denial of service ya secara terdistribusi. Nah, itu juga sama itu ya. Jadi pola-pola serangan ini saudara-saudara menjadi penting untuk kita pelajari dan kita karakterisasi agar kita bisa melakukan pengelolaan sistem keamanan ya. Jadi kalau kita merancang satu sistem ya, sistem itu berjalan apalagi digunakan untuk layanan gitu kan. Kita harus memikirkan bahwa sistem keamanan ini lebih tinggi lagi adalah pengelolaan ya. Karena seperti kita ketahui saudara-saudara, keamanan itu bekerja di 3 layer ya. Ada di layer jaringan, ada di layer aplikasi atau software, di layer 3 data ya. Ketiga-tiganya ini harus kita pikirkan ya, menggunakan teknologi atau juga teknologi informasi yang terbaik ya, yang itu diterapkan untuk kita kelola ya. Jadi sudah diterapkan belum cukup, diterapkan tapi juga dikelola. Dia dipantau, dimonitoring setiap waktu ya. Apakah ada pola serangan yang aneh gitu ya. Ada identifikasi user gitu kan. Ada nggak malicious user yang itu berdampak nanti kepada sistem. Nah, itu semua harus menjadi suatu itu prosedur pengelolaan, apalagi kita saat ini gitu kan pasti lebih mengarah kepada e-commerce atau juga e-bisnis seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, ransomware ini memang, itu ada tahapan-tahapannya ya, itu tahapan-tahapan yang pertama dilakukan ya. Jadi, tahapan-tahapan itu ya kan, tentu berawal dari, penyusupan ya, infection ya. Jadi dia ngirim dulu gitu kan, satu file, yang file itu nanti akan dibuka ya. Jadi kalau Anda menerima satu file, cek dulu integriti dari satu file ini ya. Betul nggak file ini adalah file yang memang Anda kenali ya. Jadi kalau Anda menerima data, apalagi data itu di server, maka data ini harus hati-hati ya. Karena bisa jadi data ini adalah susupan ya atau berusaha untuk menginfeksi suatu sistem. Nah, apa prinsipnya? Integrity ya. Integrity itu harus kita cek ya. Kita harus menggunakan satu tools untuk mengecek integrity file yang kita terima ini ya. Jadi kalau Anda misalkan di WA gitu kan, Anda menerima suatu file, pastikan bahwa file itu tidak menjadi masalah bagi operating system atau juga software kita di dalam smartphone kita ya. Jadi infeksi itu bermula dari apa? Mengirimkan file ya. Jadi mengirimkan file itu kan suatu yang lumrah ya. Ada transmisi file ya, ada juga pengiriman file. Kita semuanya melakukan pengiriman dan juga penerimaan file. Nah, tapi caranya adalah kalau kita memastikan bahwa itu tidak jadi masalah, maka kita bisa ngeceknya ya. Supaya tidak jadi masalah, kita harus cek betul enggak ya file ini memang file yang benar ya. Ada integritinya ya, ada bisa dipercaya ya sehingga tidak bermasalah bagi sistem ya. Kemudian saudara-saudara, ketika file itu sudah masuk ya kan kemudian mulai dibuka ya kan terjadilah yang namanya instalisasi ya. Dia mulai gitu kan mengeksekusi sesuai dengan rutin program yang dirancang ya. Rutin program yang dirancang ini memang yang mana dulu gitu kan. Bisa jadi adalah file-file operating system, file-file software dulu yang dimatikan gitu ya. Jadi file itu jadi ekstensi-ekstensi library file-file yang penting-penting itu yang terkait dengan penggunaan aplikasi atau operating system yang berusaha dibajak dulu ya. Dibajak dulu gitu ya. Supaya itu lumpuh ya. Jadi itu tahapan pertama adalah dia melumpuhkan sistem ya. Melumpuhkan sistem ya kan file-file penting yang merupakan library operating system ya. Library-nya terkait dengan aplikasi atau software kan itu dia lumpuhkan dulu. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan yang ketiga dia melakukan enkripsi data. Dia mulai menyasar data ya. Dia sudah bisa membedakan malware ini bisa membedakan dari subroutingnya kan, mana yang operating system, mana yang aplikasi, mana yang database. Nah, dia baru merambah ke database. Database dia masuk ya kan, dia masuk ke situ kan, kemudian dia gitu ya
melakukan yang namanya proses enkripsi, ya, enkripsi secara perlahan-lahan, ya. Apa indikasinya ini? Indikasinya adalah resource-nya hardware komputer atau server itu akan mengalami lonjakan lonjakan penggunaan memori storage yang luar biasa karena dia bisa jadi adalah mengenkripsi secara bertahap atau juga enkripsi secara apa itu secara masif ya kan. Itu kelihatan dari cara dia melakukan enkripsi. Apakah enkripsi data dilakukan secara masif ya, secara keseluruhan atau juga secara bertahap. Nah, itu kelihatan dari resource itu alokasi itu prosesor atau memori yang digunakan ya. Kemudian setelah dia berhasil itu menenkripsi semua data, maka dia mengirimkan pesan di display gitu kan kepada korban ya kan bahwa data dan itu operating system atau komputer ini sudah undertaken by malware ya. Kalau Anda mau itu tidak terinfeksi oleh malware kami gitu kan, maka Anda mengirimkan sejumlah tawaran timbal balik atau reward ya. Nah, inilah saudara-saudara cara kerja daripada ransomware ya, yang itu berusaha untuk menipu atau juga melakukan kejahatan ya. Kemudian outcome-nya adalah dia nanti kalau sudah dapat outcome-nya kan, kalau sudah dapat kiriman uang ya, kemudian dia mengirimkan itu dekripsinya ya. Dekripsinya itu dikirimkan ya kan kepada orang gitu kan untuk melakukan itu penerjemahan file-file yang setelah dia infeksi tadi itu ya. Jadi pertama kan dia itu membalikkan lagi gitu kan operating system aplikasi yang selama ini dia lumpuhkan untuk dia balikkan lagi ya. Kemudian dikirimi metode dekripsinya ya. Metode dekripsinya dikirimkan sehingga dia bisa membalikkan akses kepada data-data yang selama ini dia kuasai dengan enkripsi yang hanya dia tahu, yang hanya dia sendiri yang tahu gitu ya. Begitu saudara-saudara, ada pertanyaan? Halo? Nah, ransomware ini ada beberapa tipe saudara ya. Ada ransomware kripto ya. Kripto jadi berbasis teknologi kripto ya. Jadi itu enkripsi filenya itu menggunakan teknologi cryptocurrency ya, kripto ya. Jadi kemudian ada ransomware locker ya. Jadi ini berusaha untuk mengunci ya device ya atau operating system ya. Kemudian juga ada master boot record ransomware ya. Jadi kalau ini adalah ransomware yang menencrypt ya master boot record ya, sehingga master boot record-nya itu tidak bisa kita akses ya kan, supaya kita bisa membalikkan sistem ya seperti itu. Halo saudara-saudara. Nah, ransomware attack ini saudara-saudara sudah menjadi trending ya di era di era eh, sekarang ya kan, karena sudah berkembang ya teknologi teknologi enkripsinya itu sudah sangat berkembang sekali ya. Jadi kalau ada kita mau terjun ke dalam masalah the hacking gitu ya, kita mau melawan hacking ya, maka kita harus bisa mempelajari teknologi enkripsi dan dekripsi ya, seperti itu. Ada pertanyaan saudara-saudara? Silakan. Halo, halo. Tidak apa-apa dari Oke. Kalau gitu nanti materi saya lanjutkan saudara ya. Anda nanti tunggu ya. Saya punya utang kepada Anda itu 4 kali pertemuan atau 3 atau 4 kali pertemuan ya. Nanti kita pertemuannya ada double ya. Ada double, 1 minggu ada double 2 ya. 1 minggu sampai nanti menjelang UAS ya. Nanti buku ini saya kirimkan kepada Anda ya untuk kita jadikan sebagai pembahasan ya. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa tanya ke dalam di forum WA ya. Tunggu jadwalnya kan untuk penggantian mata kuliah saya ya, supaya nanti untuk pengganti kuliah pengganti ya, kuliah pengganti supaya nanti Anda bisa siap-siap. Begitu saudara ya. Halo. apa Pak? Itu kuliah penggantinya kira-kira online atau onsite ya Pak? Online aja dulu karena saya sangat belum sempat ya bisa untuk ngajar onsite ya. Jadi saya yang untuk absensi hari ini saya berikan diskon kepada Anda ya, semua saya anggap masuk ya. Jadi Anda jangan khawatir ya, semua sudah saya anggap masuk ya. Nah, oke saudara ya, itu dulu nanti kita lanjutkan materi kita ya. Kita ketemu di minggu depan ya. Selamat petang ya, selamat belajar dan saya nanti kirimkan buku ini di grup Anda ya. Begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, terima kasih banyak Ya, ya. Pak. Ya.